Oke, pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 di halaman Masjid Al-Manar Ngawonggo, Jeber Klaten. Insya Allah nanti dilaksanakan tepat pukul 06 dengan khatib, imam dan khatib Ustadz Muhammad Tegar. Dan ini jamaah sebagian sudah datang, dan kebetulan ini menggunakan jalan karena memang Masjid Al-Manar tidak memiliki halaman, terpaksa menggunakan jalan yang ada di depan masjid. 2000 years later. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghufaan nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atid dhikra sayadhakkaru man yasha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wafhamu ma qala rabbukum fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan hidup, yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa mendatangi dan melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Karena tanpa limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita bukanlah apa-apa. Kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu patutlah kita sebagai hamba, patutlah kita sebagai seorang muslim, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kecil maupun sedikit. Kedua kalinya salawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan agama Islam, yang telah menyebarkan ajaran-ajaran yang telah Allah tuntunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditujukan untuk umat manusia secara keseluruhan. Bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi agama Islam ini adalah untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, pada Idul Adha tahun 1444 Hijriah, ada beberapa nilai-nilai atau yang sering kita dengarkan bagaimana kita memahami ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Di situ dikisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim
diperintahkan melalui mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri. Dan kemudian kegiatan tersebut dijadikan dasar ataupun dijadikan hukum untuk kita melaksanakan kegiatan Idul Adha atau penyembelihan hewan kurban. Pada hari raya ini kita hiasi lisan-lisan kita dengan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil, sehingga apa yang telah kita ucapkan dari kalimat-kalimat tersebut, kalimat-kalimat baik tersebut dapat menggetarkan jiwa kita untuk selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap apa yang terjadi ini adalah izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam yang dibumikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengandung ajaran ritual. Islam juga menjadi mata air ajaran sosial yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan umat manusia. Kesenjangan jarak antara si kaya dan si miskin tidak boleh terlalu menganga. Islam merupakan agama mempunyai dua alur. Yang pertama adalah alur ke atas, yang kedua adalah alur ke samping. Hubungan vertikal, hubungan horizontal. Hablum minannas, hablum minallah. Sebagai seorang muslim sudah tentu hablum minallah itu kita jalankan dengan baik, dengan cara menaati apa yang telah Allah perintahkan, menjalankan apa yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan. Dan hablum minannas bagi kita, bagi seluruh umat manusia, terutama khususnya umat muslim, tidak hanya bersinggungan antara manusia dengan manusia yang lain, tapi bagaimana kewajiban kita sebagai khalifah ini, jangan fil ardi khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Makna daripada khalifah tidak hanya laki-laki pemimpin, tidak hanya kemudian yang berkaitan dengan kepemimpinan, tapi di situ ada kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk merawat diri kita sendiri, merawat orang lain, merawat lingkungan. Menjaga lingkungan itu juga termasuk tugas daripada umat muslim. Dan juga kesenjangan sosial. Kita sering mendapati berita-berita di televisi, banyak orang miskin, banyak orang yang termiskinkan oleh lingkungan ataupun termiskinkan oleh struktural. Pada hari ini Idul Adha, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, gambaran kebaikan sosial dalam Islam bisa kita lihat daripada perintah untuk saling membantu. Orang kaya membantu orang miskin, orang mampu membantu orang lemah, orang kuat membantu orang yang tidak berdaya. Bukan sebaliknya, yang miskin semakin miskin, yang lemah dan tak berdaya tertindas, diinjak-injak atau dibiarkan hidup terlunta-lunta. Itu tidak seperti apa yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Melalui korban kita kembali diingatkan tentang pentingnya menghadirkan sikap pengorbanan. Sikap ini terwujud dalam bentuk saling peduli kepada sesama, berempati atas penderitaan mereka yang sakit, yang teraniaya atau yang tengah memikul beban hidup yang teramat berat. Islam mengajarkan kepada kita untuk merasakan nasib sepenanggungan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hati masing-masing, seolah kita berkata kepada mereka, sakitmu adalah sakitku, deritamu adalah deritamu, kesedihanmu adalah kesedihanku. Apa yang kamu rasakan dan tanggung juga menjadi rasa tanggunganku. Seperti yang Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Tarau mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kama salil jasad idza staka udwan tada'a lahu sa'iru jasadi bisahri wal humma." Kamu melihat kaum mukminin
dalam berkasih sayang, mencintai, dengan rasa adalah seperti satu tubuh. Kama salin jasad, seperti satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh lainnya merasakan panas dan tidak bisa tidur. Itulah hakikat daripada seorang muslim. Bagaimana penderitaan muslim lainnya, itu sudah pastinya, sudah tentunya, sewajibnya kita perlu membantu. Jangan sampai ketika kita melihat saudara kita terkena masalah, terkena musibah, kita hanya melihat saja tanpa membantu apapun. Melalui momentum kurban kita disadarkan bahwa di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, bahkan di bawah garis kemiskinan. Karenanya, mari memanfaatkan waktu dan kesempatan tiap Idul Adha sebagai penyemangat diri kita untuk lebih memperhatikan sesama lewat ibadah kurban. Karena ibadah kurban ini bukan hanya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba mengorbankan hewan terbaik yang kita miliki, akan tetapi hewan kurban atau kegiatan Idul Kurban ini juga memiliki nilai sosial, di mana daging yang disembelih akan dibagi-bagi oleh panitia untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang sekitar. Di mana nilai sosial di sini adalah kita meringankan, kita memberikan kesenangan kepada orang yang kemudian sebelumnya tidak pernah ataupun kesulitan untuk membeli daging, tapi pada hari ini kita mendapatkan daging secara percuma. Disitulah syariat Allah SWT. Semua syariat Allah SWT menyentuh dua dimensi, hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ibadah kurban adalah ibadah yang bernuansa ritual sekaligus sosial, yang tentunya mengandung hikmah di dalamnya. Ada beberapa hikmah yang terkandung di dalam kegiatan Idul Adha yang telah Allah SWT syariatkan. Yang pertama, setiap helai bulu hewan kurban akan dibalas satu kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Bikulli sa'aratin hasanah, qalu fasrufu ya Rasulullah, qala bikulli sa'aratin minas sufi hasanah." Setiap satu helai rambut hewan kurban adalah satu kebaikan. Lalu sahabat bertanya, kalau bulu-bulunya ya Rasulullah? Beliau menjawab, setiap helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kita dapat melihat di sini hadis ini menggambarkan bahwasanya kegiatan Idul Kurban ini terdapat sangat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Bagi yang menyembelih, bagi yang mengurus hewan kurban, bagi yang membagi, bagi yang membersihkan, bagi yang mengatur masuknya hewan kurban, semuanya terdapat kebaikan di situ. Tidak ada yang namanya keburukan. Yang kedua, ibadah kurban ini merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau berkurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan itu akan lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih. Sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Bahwasanya ibadah Idul Kurban atau menyembelih hewan kurban ini adalah salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai, Allah Subhanahu wa taala sukai. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, apabila kita mampu untuk mengadakan hewan kurban, maka adakanlah. Apabila tidak mampu,
maka berdoalah agar dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan ibadah kurban. Yang ketiga, sebagai ciri keislaman seseorang, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yulaq wa la yaqrabanna musolan." Siapa yang mendapati dirinya dalam kelapangan, lalu ia tidak mau atau enggan untuk berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ketika kita tidak mampu, ketika kita belum siap untuk mengadakan hewan kurban, maka bagi kita tidak ada paksaan untuk melaksanakannya. Akan tetapi bagi orang yang mampu, maka usahakanlah untuk mengadakan, untuk memberi hewan kurban dengan keadaan yang terbaik. Jangan sampai kita mengingkari syariat atau bahkan menyela syariat yang telah Allah SWT turunkan kepada kita. Atau bahkan kita enggan, kita mampu, kita mempunyai harta, tapi kita enggan untuk mengorbankannya. Itu menjadi salah satu kekurangan ataupun kerusakan keimanan seseorang. Maka dari itu bagi orang yang mampu, maka usahakanlah untuk berkorban. Yang keempat, sebagai syiar Islam, walikulli ummatin ja'alna mansakan la yadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mu'minin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah SWT kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Nilai-nilai yang terakhir, yang keenam, adalah sebagai misi kepedulian kepada sesama. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Ayyamu tasyrik, ayyamu akhir wa syukur, wa dzikrillah." Hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah SWT. Jika nilai-nilai ibadah kurban ini kita terus gali, kita terus mencari, kita terus mempelajari, diselami dan diimplementasikan atau dilaksanakan, diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, niscaya akan dapat mengantarkan kepada kita kehidupan yang lebih baik. Inilah hikmah dan keutamaan kurban yang dianjurkan dalam Islam yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, yang telah Allah SWT syariatkan kepada kita. Mari bagi yang mampu untuk berkurban, beli dan sembelihlah. Ketika kita belum sempat, masih ada tahun besok, masih ada tahun besoknya lagi. Tidak ada alasan bagi orang mampu untuk meninggalkan, untuk tidak melaksanakan apa yang namanya ibadah kurban. Karena ibadah kurban ini tidak hanya menolong orang di sekitar, tapi kita dapat membantu kepada kaum duafa, orang-orang miskin dan setiap yang membutuhkan, agar dia dapat bergembira pada hari raya Idul Kurban. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita akhiri khutbah pada kesempatan kali ini, karena kita sebagai manusia tentunya tidak luput daripada kita dosa-dosa, tidak luput daripada kita kesalahan-kesalahan, entah yang disengaja maupun tidak disengaja. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di halaman Masjid Al-Manar sudah selesai berjalan dengan lancar, tidak ada satu halangan pun. Setelah selesai, jamaah bergegas pulang dan nanti akan disusul dengan acara penyembelihan hewan kurban. Oke.